Fauzi nyusul. Iya, Pak Fauzi nyusul gitu. Pak Olis, Iya. monggo Pak Olis. Nah. Baik, kita mulai ya. Mohon izin, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Yang terhormat Pak WR1, Profesor Dr. Suyono yang saya hormati, manajer proyek The Development and Upgrading of the State University of Jakarta fase 2, Ketua PMU, Bapak Jafar Amiruddin yang saya hormati, narasumber Ibu Terika Takida, dan moderator yang sebentar lagi insya Allah akan juga bergabung dengan kita, Bapak Ahmad Fauzi. Rekan-rekan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, handai tolan, terima kasih telah berkenan untuk kembali menghadiri acara public lecture online yang diadakan sebagai upaya untuk tetap menyemarakkan kegiatan akademik semasa working from home ini atau pembelajaran jarak jauh ini, serta untuk edukasi publik. Maka kami dari Project Management Unit SFD UNJ, di mana sebagai unit pengelola The Development and Upgrading of the State University of Jakarta fase 2, yang merupakan suatu unit interdep dalam kerangka pembangunan hard component dan soft skill yang dibiayai oleh SFD dan APBN Rupiah Murni Pendamping Government of Indonesia, kembali menyelenggarakan free online public lecturer secara berkala, di mana para narasumber kegiatan ini merupakan beberapa penerima beasiswa S3 SFD UNJ Project, baik yang di dalam negeri dan di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, public lecture free online ini pada kesempatan kali ini merupakan seri yang kedua, di mana seri pertama alhamdulillah telah kami laksanakan pada hari Kamis 16 April 2020 pada pukul 16 sampai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Bapak Sugeng Prakoso. Beliau merupakan dosen prodi Pendidikan Sejarah FIS dan juga merupakan mahasiswa PhD student Department of Southeast Asian Studies Big OAS University Bonn, Jerman. Alhamdulillah dengan tema Food Studies, Sejarah dan Budaya mengenai makan dan kebiasaan makan telah berjalan dengan baik. Sebagai laporan Pak WR1 dan para handai tolan semuanya, pada saat seri pertama peserta telah diikuti oleh 192 peserta yang tergabung dalam platform Zoom pada saat itu, dengan peserta terverifikasi untuk menerima e-certificate yang telah kami kirimkan sebanyak 158 orang. Jadi mohon kiranya bagi para peserta yang menginginkan e-sertifikat dapat mengirimkan alamat emailnya di dalam chat Zoom ini. Pak WR1 dan para hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah narasumber kita telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kebetulan beliau juga merupakan kolega saya juga di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Ibu Erika Takidah. Beliau merupakan dosen program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, di mana beliau sendiri merupakan PhD student Institute of Islamic University Malaysia, di mana pada kesempatan kali ini, public lecture kali ini, beliau akan membawakan tema peran Islamic Financial Technologies untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Di mana insya Allah moderatornya juga akan digawangi oleh Bapak Ahmad Fauzi, MAK. Ya, sebagai informasi, beliau juga merupakan PhD student di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga sebagai anggota dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia.
Pak WR1 dan rekan-rekan sekalian, sedianya acara public lecture ini sebenarnya akan dilaksanakan pada hari Rabu yang lalu, 22 April 2020. Namun dikarenakan suatu dan lain hal, kita reschedule pada hari ini dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sebagai sedikit informasi, mewakili Gus Jafar sebagai Ketua PMU, Pak WR1, kegiatan demolis untuk pembangunan gedung-gedung SFD telah mulai berjalan secara fisik. Ini fakultasnya Pak WD3 FBS ini juga kena, Pak Samsi mohon maaf, sudah mulai dihancurkan dan didemolis, selain juga gedung-gedung dari Fakultas Ekonomi di deretan gedung Kartini situ, Pak WR1. Insya Allah segala ikhtiar dan pekerjaan dapat sesuai dengan timeline dan waktu yang telah kami rancang, kami schedulekan sehingga tidak membuat nanti proses perkuliahan tiba itu menjadi terganggu. Insya Allah dapat berjalan dengan baik. Amin. Begitu sekelumit dari kami sebagai pengelola proyek SFD di UNJ, Pak WR1. Mohon kiranya Pak WR1, Prof. Suyono berkenan untuk mengantarkan sepatah dua patah kata dan sekaligus membuka seri kedua public lecturer pada kesempatan kali ini yang kami adakan. Demikian kami sampaikan, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak WR1. Ya, terima kasih Pak Detrolis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati manajer proyek SFD Pak Jafar Amiruddin, kemudian dari tim SFD Pak Detrolis, kemudian Bapak Ibu dosen UNJ, dan para peserta public lecture pada sore hari ini. Saya tadi scroll layarnya ini banyak nama-nama yang saya tidak kenal. Saya nggak tahu apakah ini semuanya dari UNJ atau ada yang dari luar UNJ. Jadi terima kasih telah bergabung di dalam lecture online sore hari ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan syukur dari Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menyelenggarakan public lecture yang kedua yang diprakarsai oleh tim dari SFD, dalam hal ini dari PMU SFD. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Selamat sore bagi yang lainnya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam public lecture pada sore hari ini. Saya kira public lecture kali ini suatu hal yang sangat menarik buat kita semua, sangat penting buat kita semua. Terima kasih kepada narasumber Bu Erika Tafidah pada sore ini yang nanti akan membawakan topik tentang peran Islamic Financial Technologies untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Kuliah ini saya kira akan bisa membawa beberapa manfaat untuk kita yang mengikuti. Pertama, tentu kita bisa mendapatkan tambahan wawasan, keilmuan, khususnya terkait dengan bidang yang digeluti oleh Ibu Erika Tafidah tentang peran Islamic Financial Technologies. Saya kira kita semua saat ini telah sama-sama banyak memanfaatkan financial technologies. Kemudian pada sore hari ini kita akan mendengarkan public lecture di mana ada tambahan kata Islamik yang bersifat Islami. Ya, mungkin
ini akan memberikan pengetahuan tersendiri buat kita semua sehingga tahu lebih banyak bagaimana financial technology yang Islam. Kemudian yang kedua, saya kira perkuliahan pada sore hari ini, public lecture pada sore hari ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua yang mendengarkan, khususnya para dosen dan juga adik-adik mahasiswa yang barangkali ada yang bergabung dalam public lecture sore hari ini untuk melakukan research. Jadi kalau kita sedang melakukan riset itu sering sekali pembicara-pembicara yang kita dengarkan, yang kita ikuti akan bisa memberikan inspirasi baik dari sisi konten, baik dari sisi metodologi, dan juga dari hal-hal mohon maaf terputus. Jadi saya ulangi yang kedua, bahwa public lecture ini insya Allah akan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, para dosen khususnya dan adik-adik mahasiswa yang barangkali ada yang bergabung dalam public lecture pada sore hari ini di dalam melakukan research. Karena dengan mendengarkan narasumber, kita biasanya akan banyak mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan atau mengerjakan riset kita. Sering kalau kita melakukan research, kemudian kita stuck, macet, tapi begitu mendengarkan paparan dari narasumber, wawasan kita terbuka kembali, kita punya inspirasi, dan kita bisa melanjutkan riset dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, harapannya public lecture ini tentu akan bisa memotivasi bagi khususnya dosen-dosen UNJ yang saat ini mendapatkan beasiswa studi lanjut dengan biaya dari SFD, ya, untuk semakin tinggi motivasinya, ya, semakin giat belajar, bekerja, sehingga harapannya dapat lulus tepat waktu sesuai yang diharapkan. Terima kasih juga infonya kepada Pak Khalid tadi yang sudah menyampaikan perkembangan tentang SFD, khususnya Demolis. Saya kemarin 2 hari lalu juga ke kampus gitu, lihat dari dekat tentang proses Demolis. Dan harapannya mudah-mudahan itu bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terakhir, saya sekali lagi ingin menyampaikan apresiasi kepada manajer proyek SFD PMU atas inisiasinya untuk menyelenggarakan public lecture online yang sudah berlangsung yang kedua kali untuk hari ini, dan saya kira terus akan berlanjut dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Sekali lagi, mudah-mudahan public lecture pada sore hari ini membawa manfaat buat kita semua, dan agar kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kegiatan public lecture dengan narasumber Ibu Erika Tafidah dengan topik peran Islamic Financial Technologies untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya mohon maaf mungkin nanti tidak bisa full di acara lecture pada sore hari ini karena ada keperluan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Warid 1, Profesor Dr. Suyono yang telah berkenan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dan membuka acara public lecture ini di sore hari ini. Insya Allah, Prof, dengan
segala hambatan dengan adanya pandemi ini, kegiatan demolis dan pembangunan, kami tetap berjuang dan berusaha tentu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada dapat tetap realisasi dengan aman dan baik mematuhi protokol keamanan. Kemudian sebagai pertanyaan berikut, apakah Pak moderator sudah hadir nih Pak Ahmad Fauzi, alhamdulillah di tengah-tengah kita. Di kulkas yang gede ada itu ditaruh di situ. Selamat datang Pak Ahmad Fauzi. Selamat sore. Selamat sore. Pada Pak Ahmad Fauzi agar kiranya dapat membantu sebagai moderator kegiatan public lecture kita kali ini, mensupport agar kita seluruh peserta dapat tadi yang dikatakan oleh Pak WR1 tercerahkan gitu loh, bahwasanya apa itu peranan Islamic Financial Technologies untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Terima kasih waktu dan tempat kepada Pak Ahmad Fauzi sebagai moderator dan Bu Erika Takida sebagai narasumber, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ahli tuqa wal wafa. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tiada pernah pilih kasih, atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga sore hari ini di waktu menunggu berbuka ya, istilahnya waktunya ngabuburit, kita insya Allah akan melaksanakan public lecture yang diinisiasi oleh manajer SFD ya, Pak Jafar dan Pak Petrolis. Salawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, pendobrak kezaliman, pembawa panji-panji Islam, ialah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Suyuno, Bapak Manajer dan Sekretaris Proyek SFD, Pak Jafar, Gus Jafar, dan Pak Petrolis, Ibu narasumber, Ibu Erika Takida, para dosen-dosen di lingkungan UNJ maupun di luar UNJ, para mahasiswa, baik UNJ maupun yang lain, saya lihat ada 180 partisipan yang alhamdulillah hari ini hadir di dalam pembelajaran online atau public lecture yang diselenggarakan oleh SFD. Sore ini seperti yang sudah diinformasikan bahwa kita akan insya Allah mengkaji dan melaksanakan public sector dengan judul Peran Islamic Finance di dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Ya. Ada orang bilang Islamic Financial Technology atau fintech syariah, sama ya sebetulnya ya. Tapi sebelum kita bahas itu, saya sebagai moderator izinkan untuk membacakan sedikit ya singkat kurikulum VT-nya dari Bu Erika. Ya. Ini CV-nya banyak banget, ini saya simpulkan saja. Bu Erika Takida narasumber kita yang akan menjadi pembicara pada sore hari ini adalah PhD student di International Islamic University Malaysia atau Universitas Islam Antarbangsa di Malaysia, Kuala Lumpur, dengan konsentrasi peminatan di bidang Islamic Finance and Banking. Lalu S2, S1-nya beliau dari Universitas Indonesia, di mana S2-nya juga beliau mengambil Islamic Finance di Universitas Indonesia. Berbagai sertifikasi yang sudah beliau ambil, banyak sekali, di antara lain adalah sertifikasi Chartered Accountant, terus SAS atau sertifikasi akuntansi syariah atau akuntan syariah, lalu ada asesor kompetensi bisnis dan keuangan syariah. Di bidang organisasi, Bu Erika adalah salah satu ketua dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam di DKI Jakarta. Beliau juga pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Pusat, ya. Lalu juga kemudian pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES,
Lalu beliau juga salah satu pengurus MES di Malaysia, ya, dan beliau adalah salah satu anggota dari Ikatan Ahli Indonesia. Di bidang pekerjaan, beliau selain dosen di Fakultas Ekonomi UNJ, pernah menjabat sebagai korprodi di pendidikan akuntansi, pernah juga menjabat sebagai staf pengembang atau staf ahli di Wakil Rektor 2, bidang keuangan, dan Wakil Rektor 3. Ya. Mungkin itu secara singkat kurikulum vitae atau CV yang bisa saya bacakan dari panjangnya CV yang disampaikan oleh Bu Erika. Ya. Paling tidak hari ini narasumber yang akan bicara tentang fintech syariah adalah narasumber yang tepat karena beberapa kali forum-forum tentang fintech syariah banyak Bu Erika ini menjadi pembicara, termasuk pada saat saya hadir di Malaysia beliau juga ikut ya, menjadi salah satu pembicara tentang fintech syariah di Malaysia. Ya. Jadi hari ini para audiens, para mahasiswa dan para dosen-dosen yang lain yang hari ini hadir online ya, yang akan mendengarkan pemaparan tentang finansial teknologi syariah atau fintech syariah, ya, perannya terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Tepatlah kalau kiranya Bu Erika yang menyampaikan pemaparannya. Ya. Namun sebelum Bu Erika menyampaikan pemaparan, saya akan bagi pemaparan beliau menjadi 3 tahapan atau 3 bidang. Yang pertama mungkin Bu Erika akan bicara tentang inklusi keuangan ya di awal. Apa itu inklusi keuangan ya. Lalu kemudian Bu Erika juga akan bicara di sesi kedua tentang fintech secara umum ya atau konvensional ya. Fintech konvensional juga banyak sekarang ini jumlahnya ratusan. Bu Erika akan bicara fintech konvensional di sesi kedua dan di sesi terakhir baru Bu Erika akan bicara tentang fintech syariah dan bagaimana perbedaan fintech syariah dengan fintech konvensional, lalu bagaimana perkembangan fintech syariah yang ada sekarang di Indonesia dan di negara-negara berkembang di Asia Tenggara atau negara-negara Islam. Baik, sebelum Bu Erika menyampaikan sesi pertama tentang inklusi keuangan, ya, saya ingin menyampaikan sedikit prolog tentang inklusi, ya, bahwa target sustainable, ya, development, ya, goal atau target pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ditargetkan di tahun 2030 oleh negara-negara di seluruh dunia dalam hal ini PBB, ya. Bahwa targetnya di 2030 ada 17 tujuan dari SDG ya, yang mana inklusi ini menjadi tujuan yang paling utama ya. Ada inklusi pendidikan, ada inklusi keuangan, ada inklusi pembangunan, ada inklusi kesehatan ya. Bahwa inklusi keuangan menjadi salah satu tujuan utama agar pada tahun 2030 ya tujuan dari SDG ini bisa tercapai. Nampaknya untuk target di Indonesia ya berdasarkan data saya melihat angka inklusi keuangan sudah mulai bagus ya. Kalau nggak salah sudah di atas 70%, artinya sudah bagus ya inklusi keuangan di syariah di Indonesia ya. Syariahnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Bu Erika mungkin ya. Lalu kemudian sebelum Bu Erika menyampaikan materinya tentang inklusi, saya ingin menyampaikan pantun mungkin ya. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan pantun saya ya. Saya akan bacakan bantunnya. Usah dibakar batang jerami, kelok diolah jadi pupuk buatan. Kepada audiens, mari kita pahami, keuangan syariah insya Allah jadi panutan. Ya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan. Asik. Kita dengarkan ya public lecture dari Bu calon atau kandidat dokter Bu Erika Tahida. Kepada Bu Erika dipersilakan mungkin dengan pertama penjelasan tentang apa itu inklusi keuangan dan bagaimana potret inklusi keuangan di Indonesia mohon diberikan pencerahan kepada kita semua. Dipersilakan Bu. Sebentar, Pak.
Oh, udah ya, udah di-mute. Oke. Mute-nya udah. Maaf ada gangguan sedikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Suyono, juga yang saya hormati Pak Jafar dan Pak Petroli selaku PMU dari program SFD UNJ, rekan saya Pak Fauzi, juga rekan-rekan dosen yang lain dari UNJ maupun yang dari luar UNJ. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya untuk bisa sharing sedikit tentang ilmu yang saya miliki. Mungkin ini hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang ada di lapangan sebenarnya, tapi ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Juga di sini saya lihat banyak sekali ada mahasiswa-mahasiswanya Pak Fauzi ya mungkin ya, atau mahasiswa dari jurusan lain juga yang kiranya bisa mempelajari ilmu ini dan bisa menambah manfaat. Ya. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tentang kenapa topik ini sebenarnya topik penelitian saya di saat saya sekarang kuliah diambil PhD program. Kenapa saya ambil topik mengenai Islamic Fintech? Sedikit banyak, ini saya berharap tadinya ada Pak Dekan FE, tapi mungkin Pak Dekan sedang sibuk sehingga tidak bisa ikut. Jadi harapan saya penelitian mengenai Islamic Fintech ini bisa selaras dengan beberapa rencana yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi UNJ terkait dengan pendirian prodi. Seingat saya kita sedang mengajukan proposal prodi untuk digital business, dan yang kedua saya juga dengan Pak Moderator sebenarnya Pak Fauzi punya amanah untuk kedepannya ingin mendirikan prodi ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga saya rasa ini sudah sangat tepat ya untuk kita membahas tentang Islamic Fintech. Baik, jadi seperti yang tadi sudah Bapak Fauzi jelaskan, bahwa saya akan membagi dalam 3 segmen. Pertama tentang financial inclusion. Kenapa financial inclusion ini menjadi sangat menarik dalam pembahasan ekonomi ya, dalam kacamata ekonomi, karena kalau kita lihat jumlah warga dunia yang sangat banyak ini masih juga belum terjangkau oleh belum memiliki akses kepada keuangan. Jadi jargon financial inclusion ini pada awalnya disepakati di tahun 2010 kalau nggak salah, itu di pertemuan G20 yang mereka berencana atau mereka menginginkan bahwa finance for all untuk seluruh warga dunia. Nah, program financial inclusion ini didefinisikan, ini versi World Bank ya, jadi kalau banyak versi lain, salah satunya versi yang di Indonesia juga. Di versi World Bank ini saya bacakan, saya langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, bahwa individu atau bisnis atau unit bisnis yang memiliki akses, diharapkan mereka memiliki akses yang bermanfaat dan terjangkau. Aksesnya akses apa? Yaitu akses finansial, produk finansial dan juga service untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhannya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keuangan, misalnya kebutuhan transaksi, kebutuhan pembayaran, saving, kredit, insurance, dan diharapkan itu datangnya ya didelivered oleh satu institusi formal yang responsibel dan sustainable. Jadi ini gambaran besar dari financial inclusion. Jadi sebenarnya bagi kita, di lingkungan kita saja, di lingkungan kita, mungkin saya dulu, saya di Jakarta, tetangga-tetangga saya sudah bisa membaca mana yang financial inclusion, mana yang
kebalikannya, yaitu financial exclusion. Orang-orang yang belum terjangkau oleh finansial atau sektor keuangan. Selanjutnya adalah definisi keuangan inklusif. Ini adalah versi Indonesia yang sebenarnya pada tahun 2016 Presiden sudah mengeluarkan Perpres terkait dengan strategi nasional keuangan inklusif. Nah, jadi di sini lebih detail lagi definisi keuangan inklusif. Ini didefinisikan sebagai kondisi setiap anggota masyarakat ya. Kata kuncinya adalah akses. Akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas, secara tepat waktu, lancar, aman, terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dan ada tambahan yang satu lagi. Kalau kita lihat tadi definisi awal dari versi World Bank, itu cuma selesai sampai di situ kan, sampai di sustainable. Sedangkan untuk yang di Indonesia ini ada kata-kata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau orang sudah memiliki akses terhadap keuangan, diharapkan mereka bisa terangkat kesejahteraannya karena mereka misalkan untuk mengajukan kredit akan lebih mudah dan lain sebagainya. Nah ini definisi dari versinya Perpres ya. Sekarang kita bisa lihat di sini peta dunia. Kenapa saya harus menunjukkan ini? Karena kalau secara logik, orang-orang yang tidak punya akses ke uang, bukan secara logik, maaf, dari penelitian-penelitian terdahulu, banyak sekali yang menyebutkan bahwa orang-orang yang belum terakses secara keuangan itu rata-rata mereka adalah kaum yang dalam strata miskin gitu ya. Jadi kita akan lihat di sini di peta dunia yang saya tunjukkan, ini adalah World Bank countries by income. Jadi kita bisa lihat kategori-kategori negara-negara mana sajalah, negara-negara mana sajakah yang memiliki high income. Terus yang ada warna biru muda itu upper middle income, yang warnanya krem itu lower middle income, dan yang low income di warnanya merah bata. Jadi di sini dunia ini terbagi atas negara-negara yang high income. High income Amerika, Eropa, Australia, New Zealand, sebagian di Timur Tengah, kemudian Jepang, Korea, Taiwan. Di Asia Tenggara yang high income ada Singapura, kelihatan ada titik sedikit di situ, dan Brunei Darussalam. Yang kedua adalah upper middle income. Berdasarkan data World Bank, bahkan Cina itu masih masuk di dalam upper middle income. Jadi ini untuk Asia Tenggara, kita carinya perbandingan Asia Tenggara dulu ya. Yang upper middle income ini Malaysia, Thailand, kemudian Malaysia, Thailand saja. Malaysia, Thailand. Nah, tapi di sana ada Cina, terus ada sebagian di Afrika Utara, dan di Amerika Latin. Sedangkan yang krusial sebenarnya adalah negara-negara yang low income dan lower middle income. Nah, Indonesia ini ada di lower middle income. Walaupun kemarin kita sempat bergembira gitu ya, sebelum musibah COVID gini lah, sempat bergembira bahwa Indonesia sudah masuk kategori negara maju gitu. Nah, itu kan siapa yang memberikan kategori dan apa maksud memberikan kategori itu kan? Tapi sebenarnya dari sisi income per kapitanya kita masih masuk lower middle income. Nah, di sini Indonesia berteman dengan Filipina, dengan Vietnam, India, Pakistan, Bangladesh, sebagian di Afrika, ada juga yang di Eropa sedikit, dan sisanya adalah low income. Jadi sebagian besar di Afrika dan ada juga di Asia. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa beginilah peta peta setiap negara yang masuk dalam kategori lower middle income dan low income. Nah, penelitian-penelitian terdahulu selalu menghubungkan bahwa negara-negara yang masuk kategori lower middle income itu yang memiliki rate financial inclusion-nya rendah. Jadi Indonesia sekitar tahun 2011 itu rendah,
Kemudian Afrika banyak sekali penelitian-penelitian tentang financial inclusion yang sangat rendah. Afrika Utara ada sebagian, kemudian Afrika Tengah. Dan yang lebih unik lagi adalah karena tadi saya bilang bahwa bahasannya tentang Islamik nantinya ya, ini sebagian besar kalau kita lihat di peta ini pun, sebagian besar yang lower middle income dan low income itu adalah negara-negara Muslim. Negara-negara yang mayoritas Muslim. Nah ini cukup mengenaskan. Walaupun ya kalau kita lihat di sana negara yang high income seperti di Inggris, saya membaca salah satu penelitian menyebutkan bahwa mereka pun financial inclusion-nya belum 100% gitu, tidak tinggi dan bahkan banyak warga negara yang merasa tidak perlu untuk memiliki akses terhadap keuangan, mungkin karena mereka biasa hidupnya biasanya di peternakan atau di perkebunan gitu. Mereka tidak perlu ke kota, tidak perlu uang karena segala sesuatu kebutuhan sudah dipenuhi oleh ada yang apa yang ada di sekitarnya. Jadi ini adalah gambaran besarnya. Di sini kita bisa lihat automatically bahwa oh inilah negara-negara yang punya masalah dengan financial inclusion. Jadi ini negara yang punya masalah financial inclusion, dan kedua, mostly mereka adalah negara yang memiliki populasi Muslim lebih banyak ya, yang banyak. Atau kadang kita sebutnya Muslim countries, tapi tidak semua memberi label sebagai Muslim country. Oke, tadi saya bicara tentang financial inclusion. Nah, jadi hanya ada terbagi dua, yang inclusion dan yang exclusion. Nah, yang exclusion itu seperti apa? Itu adalah orang-orang yang tidak punya bank account, yang tidak punya saving, yang tidak punya aset, yang tidak punya akses ke money advice, yang tidak punya insurance, juga dia tidak punya akses to affordable credit. Di sini sengaja saya ambil fotonya seorang ibu yang gendong anak perempuan. Karena apa? Karena hasil penelitian banyak sekali orang yang masuk dalam kategori financial exclusion itu adalah perempuan. Gitu. Nanti kita bahas lagi kenapa akhirnya perempuan yang tidak punya akun atau akses terhadap keuangan. Nah, jadi kalau kita lihat dari permasalahan tadi, bahwa orang-orang yang dalam kategori financial exclusion harus masuk ke dalam kategori financial inclusion kan. Nah, ini kita sebutlah unserved, dan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kategori yang bisa dilayani oleh fasilitas-fasilitas keuangan yang ada. Jadi seperti tadi sudah disebutkan bahwa dia tidak punya basic bank account atau dia tidak punya akses sama sekali terhadap financial services. Dan mereka lebih sering menggunakan uang cash. Walaupun sekarang kalau kita bicara, sekarang aja terasa ya saat semua di PSBB ya, di Indonesia kita tidak bisa sama sekali, kita sangat terbantu dengan adanya cash ya, jadi pakai card atau pakai internet banking, karena cash ekonomi itu akhirnya sekarang dihindari. Nah, sekarang bagaimana cara kita memasukkan golongan yang unserved ini ke dalam served? Ini berarti yang namanya bank, microfinance institution, mobile network operation, card companies, postal network, dan lain sebagainya, ini harus bisa membuka diri terhadap orang-orang yang unserved itu, gitu. Nah, di sini saya mencoba menganalisa dengan dua sisi. Yang pertama adalah demand side factor, dan kedua adalah supply side. Dari demand side factor ini banyak hasil penelitian juga. Ini karena saya bicaranya lebih umum, jadi saya tidak mengeluarkan referensi jurnal ya, tapi sebenarnya banyak. Kalau memang butuh, silahkan hubungi saya langsung. Jadi untuk demand side factor, pertama adalah self-exclusion. Jadi mereka sendiri yang ingin ada di luar. Mereka sendiri yang tidak ingin masuk ke dalam financial inclusion. Jadi self-exclusion ini seringkali disebabkan oleh
banyak faktor ya, tapi rata-rata ada 2 gitu. Yang pertama adalah religiosity. Nah, ini yang nanti kita akan masuk ke dalam Islamic finance nantinya. Jadi banyak orang yang tidak mau mengakses lembaga keuangan karena menurut mereka lembaga keuangan itu ya sesuai dengan yang mereka yakini bahwa lembaga keuangan itu riba gitu. Riba, jadi nggak mau punya akun di bank, nggak mau mendapatkan kredit gitu. Nah, itu mereka sudah memisahkan diri, itu self exclusion. Kedua adalah culture ya. Jadi kembali lagi tadi masalah gender. Culture itu banyak ya, kalau di Indonesia alhamdulillah kemarin kita baru merayakan Hari Kartini ya, jadi kita bisa sedikit ikut memberi ucapan terima kasih atas jasanya langsung ataupun tidak langsung tentang emansipasi wanita. Sekarang perempuan-perempuan juga punya akses terhadap lembaga keuangan. Sebelumnya perempuan itu dia ada di sektor domestik gitu. Berapa banyak perempuan-perempuan misalnya di desa yang punya akun bank, itu hampir sangat kecil. Kenapa? Karena jangankan perempuan ya, suaminya aja belum tentu punya gitu kan. Atau seorang perempuan, dia sebagai anak yang sudah dewasa misalnya belum menikah, dia pasti nggak punya akun bank. Kenapa? Karena yang urusan keuangan kan orang tuanya gitu. Terus menikah, dia punya suami. Setelah suaminya udah nggak usah punya akun bank, biar saya aja. Kamu pokoknya tahu beres, tahu ada uang. Ya alhamdulillah kalau ada uang, kalau nggak ada uang ya repot juga gitu ya. Jadi ini ada masalah culture. Bahkan di negara-negara yang sangat strict gitu ya. Mungkin mohon maaf kalau saya sebut kayak negara-negara yang seperti Afghanistan gitu ya. Terus Bangladesh, negara miskin yang perempuan tuh sama sekali nggak punya akses. Makanya kalau tahu seorang penerima penerima Nobel Muhammad Yunus, dia membuat Grameen Bank. Grameen Bank itu khusus untuk perempuan. Karena tahu financial akses untuk perempuan itu sangat sulit, sehingga dibuatlah Grameen Bank dengan skema hanya khusus untuk perempuan dan sesama perempuan itu saling menjamin. Nah, itu dari di mindset factor. Selain itu ada tentang historical cultural self exclusion. Jadi financial awareness-nya itu sangat kurang. Kemudian financial capability-nya juga kurang. Jadi pengetahuannya, literasinya itu juga masuk. Terus lack of trust atau confidence, lack of trust of confidence di bank. Jadi banyak orang yang, aduh takut nih ke bank. Soalnya di bank apa? Di bank tuh pegawainya cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi, wangi. Saya misalnya kucel segala macam, udah tidak pede untuk datang ke bank. Kemudian ada yang tidak punya engagement, jadi dia lebih suka untuk stay in cash economy, jadi segala sesuatu cash. Mungkin kalau saya ingat nenek atau kakek saya, mereka nggak percaya nyimpen uang di bank, mereka ngumpulin uangnya pokoknya di rumah gitu. Bahkan bawa uang banyak di tas tuh nyantai aja, dimasukin kantong kresek gitu ya. Itu biasa-biasa aja, karena merasa udah nggak perlu gitu kan. Terus ada juga yang been included and got burned. Jadi ada yang masuk ke lembaga keuangan tapi terus akhirnya tersisa, misalkan nggak jauh-jauh ya, banyak orang yang masuk terjerat oleh kredit, rentenir dah dan lain sebagainya, sehingga takut sekali berurusan dengan uang. Dan juga faktor-faktor yang over indebtedness. Jadi banyak yang ini mungkin ini juga ada masalah karakter atau psikologis. Jadi orang-orang yang senang sekali berhutang, sehingga diobatinnya dengan nggak boleh hutang kemana-mana. Nah, selanjutnya ada supply side factors, ya ini adalah yang sebenarnya supply mana yang sudah tersedia di lingkungan terkait dengan lembaga keuangan. Jadi ada delivery financial product, banyak sekali ya produk-produk finansial di sini. Kemudian produk yang lebih kompleks. Kemudian ada risk assessment, bagaimana mengakses risiko-risiko gitu kan. Nah, terus ini mungkin yang akan lebih saya tekankan di information technology and move to digitalization. Nah, ini adalah supply side factor. Kemudian ada impact of legislation and regulation. Nah, ini kita akan ketemu dengan banyak sekali legislation and regulation ya, bahwa orang-orang misalnya orang yang mau pinjam uang harus punya jaminan, bahkan orang yang
saya masih menemui orang yang tidak punya identitas gitu. Mungkin beberapa waktu yang lalu sebelum ada iktp ada yang saya nggak punya KTP, KTP-nya udah hangus dan lain sebagainya. Itu juga menjadi masalah dalam financial inclusion issues ya. Oke. Nah, kita masuk ke dimension of financial inclusion. Jadi sebenarnya untuk mengukur financial inclusion itu hanya 3. Jadi pertama adalah akses ke financial services, kedua usage dari financial services, dan ketiga adalah quality dari produk dan service delivery. Nah, inilah sebenarnya yang kita tekankan bahwa bagaimana orang-orang dalam kelompok financial exclusion itu bisa masuk ke dalam financial inclusion dengan indikator 3 dimensi ini. Nah, Indonesia apa? Gimana di Indonesia? Alhamdulillah, sebenarnya Indonesia memiliki 6 pilar strategi nasional keuangan inklusif yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ini ada 6 langkah ya, satu-satu mungkin sedikit saya jelaskan di sini. Edukasi keuangan. Jadi, kalau diingat mungkin Bapak Ibu yang seangkatan saya, belajar edukasi keuangan tuh kapan sih? Gitu. Mungkin kita baru paham keuangan setelah kuliah, setelah bekerja. Tapi sekarang edukasi keuangan itu pelajar diajak menabung, ya. Kemudian ada kampanye nasional edukasi keuangan, ini sangat penting, gitu. Kemudian fasilitas keuangan publik, ada bantuan sosial, BLT, Jamkesmas. Kemudian pemetaan informasi keuangan, ada FIN. Nah, ini yang masih sulit ya di Indonesia karena sebenarnya FIN itu kalau bisa bareng sama iktp-nya gitu. Kemudian kredit rating. Nah, kredit rating juga ini isu besar. Bagaimana kita melakukan rating kredit terhadap orang-orang. Orang tuh beda-beda, penghasilan beda-beda, stylenya beda-beda. Bagaimana menentukan kredit ratingnya. Ada satu penelitian bagus tentang kredit rating. Mungkin kalau misalnya ingin diskusi, boleh japri aja ya. Kemudian sistem informasi bagi petani dan nelayan ini sangat penting karena kenapa? Indonesia sebagian besar profesinya sebetulnya petani dan nelayan. Jadi mereka butuh sekali sistem informasi keuangan dan mereka sebenarnya harus teredukasi dengan baik karena seperti petani penghasilannya tidak setiap hari gitu, hanya penghasilannya besar saat mereka panen. Kemudian yang keempat, kebijakan peraturan pendukung, harus ada aturan-aturan yang jelas, gitu ya. Kemudian intermediasi, di sini ada produk-produk dari layanan keuangan, termasuk dalamnya layanan keuangan digital, dan yang terakhir adalah perlindungan konsumen. Nah, ini yang paling penting. Perlindungan konsumen, bagaimana mediasi dengan perbankan, bagaimana transparansi produk. Sampai saat ini, kalau teman-teman sekalian atau adik-adik mahasiswa yang di sini mungkin belum paham gimana insurance, bagaimana cara kerjanya, kemudian LPS gitu ya sebagai lembaga penjamin simpanan. Nah, ini adalah sebenarnya bagian dari seluruh rangkaian strategi nasional keuangan inklusif. Oke. Nah, sampai hari ini sebenarnya kabar gembira ya. Saya waktu saya pertama kali menulis research itu di awal tahun 2019, sehingga saya masih memegang data 2016 bahwa inklusi keuangan di Indonesia masih 67,8%. Tapi sekarang sudah lewat di 76,19%. Ini sebenarnya sudah melewati target ya, Mbak? Ya, sudah memenuhi target sebenarnya. Tapi ya mohon maaf, saya bukannya tidak percaya dengan OJK. Saya juga membandingkan dengan hasil-hasil riset yang lain, terutama di lembaga-lembaga luar negeri yang melakukan riset di Indonesia dengan cara, kalau Pak WR1 itu sangat paham tentang statistik ya, dengan cara pengambilan sampel dan lain sebagainya yang berbeda, hasilnya berbeda. Jadi hasilnya rata-rata itu masih di angka 60-an juga gitu ya. Saya nggak tahu, tapi ya oke lah kita percayakan sama OJK. Tapi sebenarnya 76% kalau kita, berarti kan sisanya masih ada 24% lagi kan, 24% lagi dari orang Indonesia yang tidak punya akses terhadap lembaga keuangan. Kalau 24% kali 266 juta manusia, warga negara Indonesia yang masih banyak juga gitu. Padahal inklusi keuangan itu kita bukan masalah persentase, tapi masalah individual. Itu seperti ya ibaratnya seperti nyawa gitu ya.
Setiap orang memang harus punya gitu. Jadi ini menjadi masalah yang krusial. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu semua, sebenarnya Indonesia juga punya prestasi. Ya. Prestasi dia punya fast growing digital economy. Secara nggak langsung, bukan nggak langsung, secara tidak diduga gitu, bahwa populasi Indonesia yang sangat tinggi ini juga mereka sebenarnya internet user yang tinggi. Kemudian dia kalau boleh ya dilihat di angka-angka sini ya, 266 juta total populasi, terus ada internet user-nya hampir setengahnya. Di situ kemudian jumlah SIM card juga malah lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Pengguna smartphone juga sangat banyak. Jadi ya sama lah kalau kita lihat di survei-survei tentang media sosial, misalkan teman-teman mungkin di sini ada dosen yang dari komunikasi gitu. Media sosial kan penggunanya Indonesia lah yang paling tinggi, pengguna Facebook, pengguna Twitter, pengguna Instagram, atau pengguna TikTok atau saya nggak tahu juga. Nah ini fakta yang sangat menarik gitu, dan bagi kita ini sebagai potensi besar dalam mendorong digital ekonomi, karena sekarang kita sudah geser semuanya kita masuk ke industri 4.0 ya, jadi semua digital gitu kan. Nah, dengan itulah maka kita masuk ke pembahasan di financial technology. Jadi dari potensi bahwa kita juga sedang mengembangkan digital ekonomi, pengembangan juga di inovasi finansial, salah satunya adalah financial technology. Nah, financial technology ini adalah hasil dari kombinasi financial services dan teknologi yang dari konvensional business practice ke automatic atau cash payment. Awalnya sih itu ya. Jadi kalau teman-teman sekalian merasakan ya dulu, karena saya udah tua sih ya. Mungkin kalau teman-teman yang mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa di sini, mungkin dari lahir udah tahu ATM kayak apa. Kalau saya nggak tahu gitu. Saya tahu ATM itu udah kuliah gitu kan. Oh ternyata financial technology itu bukan hari ini, gitu. Itu sudah lama. Jadi ada step-stepnya. Dari mulai kita hanya saving di bank pakai buku tabungan manual gitu ya, pakai mesin ketik gitu, sampai akhirnya semua otomatisasi. Kemudian dengan mudahnya kita bisa mengambil uang dari ATM gitu ya, mengecek saldo, beli pulsa. Kemudian sekarang ada internet banking. Nah, ini adalah bentuk dari evolusi financial technology. Nah, ini saya memiliki data dari OJK. OJK ini tentang fintech ya. Jadi, maaf, ini kayaknya saya harusnya ke sini dulu. Oke, jadi tadi saya bicara tentang evolusi fintech ya, evolusi fintech. Jadi bahwa kita sudah merasakan dengan mudahnya walaupun saya sekarang posisinya ada di Malaysia, tapi kalau ada orang yang ngirim uang ke rekening saya langsung bisa cek gitu kan. Kalau dulu kan wah perlu waktu yang sangat lama gitu. Jadi ini dengan perkembangan fintech ini sangat efisien sekali. Nah, jadi fintech ini memiliki banyak bisnis model. Ini saya masih bicara tentang fintech secara keseluruhan ya. Jadi ada yang payment business model. Jadi teman-teman atau mahasiswa semua pastilah pengguna GoPay, OVO, atau Dana. Dengan mudahnya kita bisa mengisi saldo. Kita nggak pegang uangnya, misalnya nggak ada lagi cerita ketinggalan dompet. Kalau kita bawa handphone, oh ya saya punya GoPay kok, saya bisa naik Gojek, atau saya bisa beli makanan gitu dengan mudah. Nah ini bentuk dari perkembangan fintech. Ya, ini dia bentuknya payment. Kemudian yang kedua ada wealth management business model. Dia lebih ke advisor. Kalau contoh di Indonesia namanya Finansialku, bisa dicari nanti googling aja. Terus ada yang crowdfunding business dengan bentuk dan reward base ya, bisa ada contohnya Kickstarter dan Mapan. Nanti kalau di syariah lebih banyak lagi. Kemudian ada crowdfunding donation. Nah ini yang mungkin sekarang booming ya, kita bisa gitu ya. Kita bisa ini sangat booming sekali karena kita bisa berdonasi kepada platform yang transparan dan bisa kita percaya.
Nah, ini kalau tadi. Kemudian ada lending business model. Nah, ini lending ini yang mostly yang istilahnya mendominasi fintech business model, aplikasinya ya, prakteknya fintech di Indonesia. Kemudian ada capital market business model untuk trading dan foreign currency. Contohnya Robinhood, eToro, silahkan nanti bisa dicek. Ini contoh-contohnya semua ada di Indonesia, jadi bisa langsung dicek aja googling. Yang terakhir adalah insurance service model. Oke. Nah, baru saya balik ke sini. Nah, ini perkembangan fintech lending di Indonesia bisa dilihat. Ini ada penyaluran pinjaman yang sangat besar sampai bulan Februari 2020 ya, baru sekitar 2 bulan yang lalu. Di Jawa itu hampir 81 triliun. Kemudian jumlah rekening borrower, kemudian ada akumulasi rekening. Kemudian ada outstanding pinjaman, ini bisa kelihatan semuanya, datanya sangat lengkap yang disiapkan oleh OJK. Nah, di sini bisa dilihat juga perusahaan terdaftar dan berizin. Nah, karena kita akan fokus ke syariah, fintech syariah dari total fintech yang ada di Indonesia, hampir 161 yang terdaftar di OJK, fintech syariah baru 12 yang terdaftar. Nah, domisili pun masih, kalau kita lihat ya, sorry, maaf tadi saya terlewat. Jadi yang di Jawa itu yang ungu, sedangkan di luar Jawa yang kuning. Tapi kalau kita lihat peta Indonesia, sebenarnya Jawa sama luar Jawa kan luasan luar Jawa kan sebenarnya. Jadi artinya masih pasarnya masih sangat. Statusnya fintech ini masih 51, ada 51 yang bentuk masih PMA. Jadi modal asing dan ada 110 yang lokal. Ini data dari OJK. Terus karakteristik pengguna fintech lender dan borrowing. Ini terlihat dari usianya ya. Ini kalau usia saya di atas 54 tahun. Kalau usia aktif itu dari 19 sampai 34 tahun itu banyak sebagai lender sebagai peminjam uang. Gitu. Paling sedikit di atas 54 tahun. Mungkin karena masalah umur juga ya, masalah umur sehingga nggak mau ambil resiko banyak. Sedangkan untuk borrower, lender sih untuk borrower itu yang pinjam, sorry kebalik. Untuk borrower itu yang pinjam, itu lebih besar lagi, 70%. 70% mereka pengguna borrower di fintech, ya, fintech lending. Jadi sebenarnya sudah banyak yang menggunakan juga gitu ya. Kita bisa lihat juga statistiknya perempuan dan laki-laki. Kalau lender banyak laki-laki, perempuan sedikit. Tapi kalau borrower itu banyakkan laki-laki juga. Tapi perempuannya lebih banyak juga. Perempuan banyak, hampir mirip lah, hampir 50-50 lah di situ ada. Oke. Nah, ini jumlah akumulasi pada pinjaman. Nah, ini terlihatlah bahwa Indonesia yang sangat luas ini semua terakumulasi di DKI Jakarta. Lebih banyak akumulasi penyaluran pinjamannya. Walaupun di seluruh Indonesia, di setiap provinsi itu ada. Jadi kalau kita lihat, pemerataannya sudah rata, artinya semua sudah punya, tapi jumlah uang yang disalurkannya masih lebih banyak sekali di Jakarta ya. Contoh di sini di Maluku Utara gitu kan, masih sedikit, masih 45,39 gitu. Nah, ini kita lihat di dalam kacamata pemerataannya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke Islamic Fintech. Jadi kembali lagi ke awal tadi kalau disebutkan dari Bapak Presiden bahwa diharapkan financial inclusion itu nantinya akan menuju kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, sama juga dengan tujuan ekonomi Islam. Ya, tujuan ekonomi Islam yang tertinggi adalah falah. Ya. Yaitu adalah kemaslahatan umat, kemaslahatan kesejahteraan umat. Gitu. Jadi, kita sekarang sesuaikan nih si fintech dengan nilai-nilai Islami. Nah, sebelum saya bicara banyak tentang Islamic fintech, ini sebenarnya kalau Malaysian, kalau saya nih scholar di
Malaysia kebetulan alhamdulillah di sini banyak sekali ahlinya, dan di Indonesia juga banyak sekali juga gitu, banyak juga, nggak kalah juga dengan Malaysia. Tapi yang di Malaysia ini mereka nggak sepakat dengan kata Islamic fintech. Jadi mereka lebih sepakat bilangnya fintech with syariah compliant gitu. Jadi fintech yang patuh pada aturan syariah gitu. Tapi mungkin kalau saya menggunakan terminologi ini supaya lebih mudah aja, lebih mudah. Kan kalau ada bank, ada Islamic bank gitu ya, ada fintech, ada Islamic fintech. Walaupun di Indonesia kan bank syariah ya, jadi bukan Islamic bank. Tapi kalau di dunia nggak ada lagi, nggak ada bank syariah, cuma ada di Indonesia doang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang Islamic fintech. Kapan fintech itu kita sebut sebagai fintech yang Islami atau fintech yang syariah compliance ya. Jadi ini adalah definisinya, walaupun di sini definisinya panjang ya, tapi saya ambil poin-poinnya. Itu pertama, dia harus berupa inovatif financial industry, udah pasti ya, yang engage ke teknologi. Kemudian dia harus offer syariah compliant produk dan services. Jadi kalau dia sudah tidak sesuai dengan syariah, ya dia nggak bisa dilabeli sebagai Islamic fintech. Atau kalau di Indonesia kita sebutnya syariah, fintech syariah. Kemudian fintech juga dikategorikan dia harus promote Islamic teori maqasid syariah atau objective of Islamic law. Nanti saya breakdown juga di slide berikutnya tentang maqasid al-syariah. Kemudian fintech juga harus adopt dan declare Islamic contract. Jadi bukan sekedar lending, borrowing dan lain sebagainya, tapi Islamic contract-nya apa? Base-nya apa? Apakah dia murabahah? Itu murabahah itu cost plus financing, ataukah musyarakah, joint enterprise, atau mudarabah, partnership, atau other Islamic contract lain dengan business agreement. Jadi tidak boleh. Kalau di Indonesia sangat mudah sebenarnya untuk adopt atau declare Islamic contract karena kita punya fatwa DSN MUI, kita punya Dewan Syariah Nasional MUI yang sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan transaksi-transaksi yang disetujui oleh syariah. Okay. Islamic fintech firm should be relevant to existing fatwa. Nah ya, jadi yang terakhir ini harus sesuai dengan fatwa. Nah kita karena Indonesia ya Dewan Syariah Nasional ya, fatwa MUI yang harus kita ikuti. Dan juga ya harus turut ya follow the rules, regulation, issue. Jadi kalau di Indonesia fintech ini di bawah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi panjang kalau di Indonesia mulai dari sisi syariahnya di bawah pengawasan DSN MUI dan OJK sebagai pengawas regulasinya. Oke, ini adalah tadi kita sedikit membahas tentang maqasidul syariah. Kenapa fintech itu tetap harus mengikuti tujuan dari syariah. Jadi maqasidul syariah ini kalau misalnya ada teman-teman dari IAI atau Pak Firdaus ikut atau dari FIS ikut atau Pak Samsi mungkin lebih paham bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi saya memberikan gambaran bahwa maqasid syariah itu ada 5 ya. Pertama adalah agama, din, terus kehidupan, nafs, intelektual, akal, progeny, keturunan, dan wealth mal. Jadi Islamic fintech ini harus juga inline dengan sejalan dengan maqasid syariah. Di sini ada beberapa banyak sekali sebenarnya referensi-referensi yang menunjukkan bahwa Islamic fintech ini sudah sesuai dengan maqasid syariah. Nah, selanjutnya opportunities-nya dulu ya, saya akan bicara. Jadi kesempatan Islamic fintech ini di Indonesia seperti apa sih? Tadi seperti kita lihat bahwa sedikit saya sambil menarik dari belakang ya, ada masalah religiusitas yang tidak mau membuka akun, misalnya membuka akun yang berhubungan dengan bank. Kemudian ada masalah gender, kemudian juga ada masalah ya kemiskinan, mungkin kurang uangnya dan lain sebagainya, high cost kalau misalnya kita nyimpan uang di bank ya. Mungkin teman-teman juga paham kalau kita nyimpan uang di bank, ada biaya administratif yang tiap bulan selalu berkurang. Kalau kita nyimpan uangnya 100.000,
atau di minimum saldo minimum, udah bisa automatically ditutup nanti akun kita. Nah, jadi ini opportunities-nya dari fintech ya. Jadi fintech company, Islamic fintech ini bisa membantu ya startup yang baru. Kemudian juga bisa membuka produk-produk, membuka produk-produk baru, inovasi-inovasi baru dalam produk fintech ya, syariah yang comply dengan syariah. Kemudian bisa memberikan option kepada customer, boleh menggunakan traditional financial services atau innovative services. Kemudian cost effective solution. Nah, ini sebenarnya yang paling penting gitu. Banyak sekali yang tidak mau berurusan dengan bank karena high cost. Sebenarnya kalau kita bicara tentang perbankan memang high cost lah. Sekarang lihat aja kalau kita datang ke bank sendiri untuk operasionalnya besar gitu ya. Terus selisih bunga, kalau bicara selisih bunga antara yang borrower itu dengan kita hanya menyimpan uang, kelihatan bahwa ada selisih yang sangat besar. Itu high cost kalau perbankan. Dan fintech ini sangat memudahkan, murah, cepat gitu ya. Kemudian fintech juga transparan, accessible, easy to use, juga bisa gain customer confidence easily. Jadi ya kita nggak usah capek-capek ke bank dan apa kan, semua bisa dipakai hanya dari klik saja. Oke. Nah, terus nah ini can be linked to the cryptocurrency, blockchain, under area. Nah, kalau masalah cryptocurrency, blockchain dan lain sebagainya ini pasti bahasannya panjang lagi, dan saya masih lebih fokus ke fintech yang lebih ke peer-to-peer lending, lebih masih karena urusannya dengan financial inclusion ya. Tapi kalau blockchain dan lain sebagainya itu diskusinya bisa lebih banyak lagi. Blockchain misalnya saya kasih gambarannya, itu bisa kaitannya dengan wakaf gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah selanjutnya yang terakhir adalah confident Muslim investor ya. Jadi Muslim investornya juga bisa bisa lebih percaya diri gitu menginvestasikan uangnya di Islamic fintech. Kemudian ada beberapa challenge-nya. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya Islamic fintech, berarti orang-orang bilangnya ya cuma nyontek aja kan dari fintech biasa gitu. Cuma dilabelkan Islami gitu kan. Jadi kesannya lack of good authentic-nya. Kemudian kita punya masalah dengan human personal dan clear policy dari government. Beberapa educational institution juga researcher masih juga harus meningkatkan pengetahuannya untuk Islamic fintech ini. Seperti halnya perbankan syariah ya, Islamic fintech juga kita perlukan untuk lebih cepat berkembang, karena kalau kita rasakan kayak di Indonesia gitu ya, perkembangan lembaga keuangan syariah dengan konvensional itu kita selalu ketinggalan. Mereka udah pakai mobile banking, kita masih ketinggalan. Mereka udah pakai internet banking, kita masih ketinggalan. Kita masih ketinggalan. Nah, ini yang harus sangat dibutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk selalu berimbang, selalu sama. Oke, selanjutnya beberapa hal yang nanti bisa dibaca sendiri ya. Di sini misalkan masih baru perlu investor, kemudian itu juga teknologi yang membawa teknologi untuk transparansi dalam fintech ini. Nah, Islamic fintech ecosystem di Indonesia, nah ini sebenarnya kabar bagus ya. Makanya buat saya kenapa Islamic fintech ini bisa dijadikan salah satu jalan untuk mencapai financial inclusion, karena number Islamic fintech startup di Indonesia itu paling tinggi. Ya, dibandingkan dengan US, UAE, UK, Malaysia, bahkan others. Jadi di sini
ada 31 fintech, ini nggak usah kaget ya, karena tadi di OJK cuma 12, di sini 31, aslinya memang banyak. Yang terdaftar di Asosiasi Fintech Indonesia tuh, kalau saya barusan lihat di webnya itu 49, jadi di sini 31 ya, ini wajar. Oke, nah di Indonesia seperti apa? Ulangi lagi saya, di Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki financial institution yang terbesar juga. Jadi terbanyak, bukan terbesar, terbanyak. Banyak banget itu kalau misalnya disebut bank. Sebutkan bank syariah di Indonesia, BPRS Indonesia. Itu paling banyak sedunia jumlahnya gitu kan. Dengan saya kalau discuss dengan beberapa kolega yang dari dalam luar negeri yang interest di Islamic finance, itu luar biasa, mereka selalu bilang Indonesia potensinya sangat besar gitu. Terus kenapa kok nggak maju-maju sampai sekarang? Nah kalau udah ditanya begitu saya nggak bisa jawab. Ya belum bisa jawab. Saya bilang ya masih terus maju. Kita berusaha masih terus maju. Oke, kita punya Dewan Syariah Nasional MUI yang mengawal syariah compliance-nya. Kemudian kita punya Bank Indonesia, di sana ada DEX, Direktorat Ekonomi dan Keuangan Syariah, ada Otoritas Jasa Keuangan yang juga mengawasi fintech syariah. Kemudian kita satu lagi kita punya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kalau hadir Pak Jamil Abbas yang saya hormati, beliau adalah salah satu Deputi Director di KNKS yang kaitannya dengan peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Selamat bergabung Pak Jamil kalau ada ya. Oke. Nah, ini adalah daftar fintech syariah, Islamic fintech yang terregister di OJK. Ada 12 totalnya. Ini kalau nanti kan saya akan share ya ini kepada semuanya. Nanti tinggal diklik-klik aja Amanah, Alami Syariah, Investri Syariah. Rata-rata fintech di Indonesia ini P2P, ya, peer-to-peer lending. Jadi kalau misalkan kita masuk ke Amanah, nanti mereka punya project, kemudian project-project tersebut ditawarkan siapa yang mau jadi lender, gitu. Atau siapa yang mau berinvestasi di situ. Nah itu menariknya sih. Jadi kita langsung, kalau di bank kan kita nyimpan uang, saya udah nggak mau tahu itu uang mau dipakai buat project apa. Tapi kalau di fintech itu bisa seperti itu. Nah kemudian yang menarik satu lagi adalah Etis. Etis ini dia P2P tapi dia fokusnya ke properti, jadi pengadaan perumahan. Ini Etis termasuk salah satu Islamic fintech dan direkturnya itu adalah Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, ya Pak Ronald Wijaya. Oke, nah fintech syariah di Indonesia atau Islamic fintech di Indonesia ini sekarang bergabung di ASFI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Dan ada 49 member. Jadi semua member itu belum semua member terdaftar di OJK, yang terdaftar baru 12. Sisanya masih jadi member ASFI kenapa? Karena untuk menjadi member di OJK itu terregister di OJK itu banyak sekali persyaratannya. Tapi setahu saya ASFI ini ASFI ini sangat mendorong kepada seluruh anggotanya untuk mendaftarkan diri terdaftar di OJK karena jadi lengkap, regulasinya oke, tapi syariah compliance-nya juga oke. Gitu. Nah, untuk fintech product development, kenapa saya akhirnya at the end ini udah terakhir gitu. Saya masih berharap karena tadi melihat dari angka juga kita masih sangat sedikit, masih kurang. Jadi kita perlu product development untuk Islamic fintech ini menjadi institusi yang kuat gitu, yang kuat sehingga kita bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang financial exclusion itu. Karena tujuan negara adalah kesejahteraan masyarakat, tujuan di Islamic, tujuan syariah itu tadi maqasidul syariah, dan juga tujuan falah, yaitu kemaslahatan bagi seluruh umat dari jalannya ekonomi ini gitu. Jadi Islamic fintech ini masih harus dikembangkan ya,
Jadi di sini ada beberapa poin yang saya ingin tekankan. Jadi diharapkan fintech ini financial engineering dan innovation-nya atau kesiapannya menghadapi financial crisis itu juga harus diperhitungkan. Kayak sekarang nih. Sekarang kondisi musibah wabah ya, pandemi COVID ini kan semua ekonomi berhenti, sektorial berhenti. Udah pasti nih yang di fintech juga berhenti. Bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Kemudian dari sisi regulator, resiko corporate governance juga sangat penting. Tadi beberapa kali saya sebutkan transparansi itu adalah bagian dari corporate governance dalam menjalankan fintech ini ya. Kemudian jangan lupa Islamic financial principle-nya tetap harus kita jaga. Kemudian struktur di financial transaction-nya tetap kita harus menghindari riba. Kemudian kita menjaga juga ya. Jadi tadi saya lupa juga bicara bahwa kemunculan fintech ini juga bisa menjadi ancaman bagi Islamic finance and banking gitu. Islamic finance and banking udah naiknya pelan-pelan, sudah datang lagi fintech. Orang lebih senang ke fintech sekarang daripada ke banking. Kemudian ya etika di Islamic ekonomi, kemudian legalnya, dan tadi saya sudah sebutkan bahwa kita harus menjangkau orang-orang yang financial exclusion itu dari Islamic fintech. Oke, itu gambaran dari saya. Conclusion-nya sih sebenarnya tadi poin-poinnya sudah masuk ya semuanya. Mudah-mudahan benang merahnya dapat. Jadi Islamic fintech ini punya potensi yang besar, terutama untuk segmen society Muslim. Jadi tadi logikanya Indonesia negara mayoritas Muslim terbesar, Indonesia dengan income yang masih kecil, Indonesia dengan jumlah Islamic institusinya banyak. Gitu diharapkan Islamic fintech juga bisa lebih cepat lagi berkembang dan menjangkau Muslim Indonesia, menjangkau financial services. Dari itu semua, jika mobile internet connectivity semua bagus, walaupun kita masih developing country ya, itu diharapkan nantinya fintech ini akan mencapai, ya, meningkatkan lagi, walaupun kita dalam catatan di OJK sudah 76%, bisa meningkat lagi, syukur-syukur 80-90%. Sehingga setiap orang di Indonesia itu memiliki akses yang sama terhadap keuangan, terhadap institusi atau lembaga keuangan. Ini referensi saya dan terima kasih atas segala perhatian teman-teman semua, juga mahasiswa semua. Jika ada manfaatnya, semoga menjadi berkah. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, ya saya kembalikan aja deh kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dulu buat Allah ya, tadi kita sudah mendapatkan pemahaman. Yang pertama dimulai dari apa itu financial inclusion ya. Inklusi keuangan bisa disampaikan oleh Bu Erika ya, termasuk data-data tentang inklusi keuangan di Indonesia ya. Lalu kemudian Bu Erika juga sudah masuk kepada apa itu financial teknologi yang konvensionalnya sampai diakhiri dengan finansial teknologi yang syariah atau Islamic financial teknologi ya. Bagaimana kemudian peluang ya finansial teknologi yang Islami atau yang syariah ya, peluangnya luar biasa ya karena penduduknya yang luar biasa ya. Jumlahnya juga masih banyaknya perlu ditingkatkan ya. Nah, untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab, mungkin enaknya Bapak Ibu atau mahasiswa menuliskan pertanyaannya di chat kali ya. Nanti saya akan pilih karena ini jumlah audiensnya cukup banyak, hampir 200 ya. Silakan ditulis saja di chat jika ada yang ingin bertanya ya. Sambil Bapak Ibu mahasiswa menanyakan atau mau mendalami lebih dalam tentang finansial teknologi syariah ini ya. Saya akan mengelaborasi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Erika. Kira-kira sepakat kalau begitu ya? Sepakat ya? Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa silakan pertanyaan-pertanyaannya ditulis dalam bentuk chat saja ya. Nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan yang ada di dalam chat. Sambil Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya, saya akan elaborasi beberapa tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bu Erika. Ya.
Yang pertama mungkin saya ingin mengelaborasi Bu Erika pertanyaan tentang inklusi keuangan ya. Tadi dari sisi target ya, target pemerintah 75% nampaknya kalau dari datanya OJK sudah tercapai ya kan, datanya sudah di atas 75% ya, walaupun kalau kita bandingkan dengan data-data lain mungkin masih data-data lain menunjukkan masih di bawah datanya OJK ya. Tapi saya ingin mengelaborasi untuk yang UMKM ya Bu Erika. Kalau kita lihat bagaimana UMKM ini kan kontribusinya luar biasa banyak terhadap produk domestik brutonya Indonesia ya, kurang lebih 60% PDB di Indonesia ini adalah dari UMKM. Kira-kira inklusi UMKM-nya ini seperti apa di Indonesia, Bu Erika? Mohon mungkin diberikan penjelasan apakah inklusi di UMKM masih rendah atau juga sudah sama sesuai dengan datanya OJK 75%. Itu mungkin yang pertama yang bisa dielaborasi. Yang kedua sambil menunggu pertanyaan ya. Ini kan banyak anak-anak muda nih yang paham tentang IT. Sekarang anak-anak mudah sekali bikin startup, ya bahkan ada teman-teman kita yang sudah juga mengajarkan atau mungkin memberikan coach-coach kepada mahasiswa dan masih banyak yang sudah juga punya keahlian untuk membentuk startup baru bidang fintech ya. Tapi kalau dari sisi cara bagaimana membuka, lalu kemudian berapa sih modal yang harus dimiliki oleh mereka? Jangan-jangan nanti mereka udah semangat bikin IT-nya, bikin startup-nya, ternyata ada modal yang harus disetorkan gitu sehingga kemudian nggak jadi gitu. Padahal ini kan peluang luar biasa ya dari sisi market, dari sisi demand ternyata masih banyak ya. Mungkin itu saja dulu ya dua pertanyaan yang mungkin bisa dielaborasi sambil kita menunggu teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Silakan ditanggapi Bu Erika. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Baik. Tadi tentang UMKM ya Pak ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi ada list fintech, list yang 12 itulah yang terdaftar di OJK saja, itu bisa kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya yang masuk ke situ adalah UMKM. Justru lebih banyak UMKM-nya dibandingkan dengan yang individu gitu. Jadi sebenarnya ini sudah artinya satu paket gitu ya, satu paket dalam fintech ini UMKM juga bisa mengakses, juga individu juga bisa mengakses. Nah, cuma permasalahannya nanti ada di mungkin ya transparansi. Ada beberapa hal yang harus kita samakan persepsinya dulu antara si UMKM, bagaimana kalau si UMKM dan bagaimana si individu gitu ya. Dan buat saya justru dengan adanya fintech ini UMKM akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan akses kredit atau pinjaman atau apapun bentuknya, apalagi kalau kita pakai Islamic contract itu harusnya bentuknya kan mudharabah gitu ya, musyarakah gitu. Itu kan jauh lebih mudah dibandingkan dia harus ke bank. Jadi kalau dari sisi UMKM seperti itu. Nah, kalau untuk pendirian startup gitu ya, memang ini jadi dilema ya, karena waktu pertama kali saya ikut dalam pertemuan awal Asosiasi Fintech Indonesia di Tazkiyah saat itu diundang oleh Ibu Rektor Tazkiyah ya, Bu Ani. Itu agak ada takjubnya juga gitu ya. Oh, ternyata anak muda ini sangat bergairah untuk mengembangkan fintech syariah ini ya, walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki, keterbatasan modal. Jadi anytime sebenarnya punya modal berapa, dia mendukung dia membangun kepercayaan dari orang-orang yang akan berinvestasi di sana gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting dalam Islam fintech ini adalah keberadaan pengawas syariahnya. Jadi waktu awal itu saya perhatikan dia bilangnya syariah, tapi ketika saya tanya pengawas syariahnya siapa gitu, gak ada Bu, loh terus gimana bilang kalau kamu tuh syariah gitu kan. Nah itu juga yang sebenarnya paling penting. Kalau masalah modal, masalah infrastruktur, masalah ini kan masih bisa diusahakan itu semua karena sama dengan fintech yang biasa kan. Sertifikasi ya Bu ya dari MUI ya, teman-teman yang teman-teman yang ingin mendaftarkan fintechnya menjadi fintech syariah kan ada sertifikasi dari MUI juga ya. Iya, gitu.
Pak Fauzi, sebentar. Ya. Saya mau menyapa Pak Jamil Abbas. Pak Jamil sudah bertanya nih, Bu. Iya. Sebenarnya saya mau ngomong Pak Jamil nggak usah nanya. Soalnya ini Pak Jamil kayaknya ngetes saya nih. Pak Jamil lebih murah daripada bank, Bu. Iya, soalnya Pak Jamil itu aslinya dia pengurus nih di AFSI. Jadi justru dia yang lebih tahu kondisi fintech yang sebenarnya. Kesempatan Pak Jamil untuk menjawabnya langsung deh. Pak Jamil harusnya jawab sendiri, Pak. Mana nih Pak Jamil nih? Iya, Assalamualaikum, Bu. Nah, Pak Jamil silahkan, Pak. Ya, apakah lebih murah tadi itu ya, fintech atau presentasi apa? Ibu sangat luar biasa, hanya mungkin satu kepingan kecil saja, bahwa kalau dari pengamatan kami, fintech itu baik syariah maupun konven, itu bukan menawarkan pembiayaan murah. Pada faktanya sampai hari ini pembiayaan murah itu masih lebih banyak datang dari bank. Apalagi dengan bank yang bekerja sama dengan program pemerintah seperti KUR. Nah, jadi fintech itu lebih unggulnya di sisi kepraktisan, sisi berani mengambil risiko lebih tinggi. Nah, namun kalau sekiranya Ibu menemukan fintech yang ujung-ujungnya bisa memberikan pembiayaan lebih murah, justru saya sangat bahagia dan mohon masukannya, Bu. Karena yang saya lihat di lapangan kebanyakan fintech itu cenderung masih lebih mahal, tapi ya tadi ya unggul dari sisi kepraktisan dan kesediaan mengambil risiko lebih tinggi. Begitu, Bu. Ya kita sering melengkapi aja, Bu. Jadi kami pun juga mohon masukan koreksi dari Ibu. Oh. Saya terima kasih banyak malah Pak Jamil sudah memberikan, karena saya awalnya kan tadi hanya memberikan overview ya, tadi kan saya dicerita sama Pak Jamil ya bahwa ini, tapi saya memang belum sampai dalam membuka bahwa ongkosnya, transaksinya itu lebih mahal, masih lebih mahal fintech daripada perbankan. Ya, tapi Bu, tadi kalimat Ibu betul sekali, kalau bicara transaksi, bukan kredit, bukan pembiayaan, fintech memang belakangan sekarang sudah jauh lebih murah. Kayak contohnya transfer luar negeri itu melalui fintech jauh lebih murah, jauh lebih cepat daripada bank ya. Jadi fintech sudah unggul di sektor transaksi, tapi kalau sektor pembiayaan atau kredit sepertinya bank masih lebih murah kalau yang dilihat murahnya itu. Tapi dari sudut pandang syariah, kami sendiri di KNDKS berharap banyak pada fintech sebagai pelopor pendorong lebih banyaknya gerakan pembiayaan berbasis kredit resharing, murarabah musyarakah. Sepertinya di situ fintech lebih unggul. Dan sebagaimana diketahui pada saat bicara mudharabah atau musyarakah berbagi hasil, tentu kita bukan cari pembiayaan murah, tapi cari pembiayaan yang sama-sama untung, nasabah peminjam diuntungkan, pemilik dana juga untung gitu. Karena sesungguhnya semangat dari keuangan syariah adalah itu, bukan salah satu harus mengalah, salah satu lebih murah atau salah satu harus membayar lebih mahal, tapi kedua belah pihak, pemilik dana dan mudari pengelola dana itu harus sama-sama untung, sama-sama memaksimalkan profit. Jadi di situ makanya fintech sangat penting juga dalam masa depan inklusi keuangan syariah. Ya, jadi kesimpulannya ya untuk yang uang elektronik mungkin kali ya Imani ya Pak ya, lebih unggul fintech ya. Tapi kalau untuk pembiayaan masih lebih mahal di fintech ya. Dari sisi jumlah juga di fintech mungkin sekitar 100 juta. Ya selain Imani, remittance itu loh, remittance secara fintech, apalagi yang cross border juga tampaknya jauh lebih murah daripada melalui bank. Ya. Transfer uang luar negeri itu loh, Pak. Iya, oke. Iya. Terima kasih Pak Jamil sudah hadir di sini. Saya sangat tersanjung. Oke, selanjutnya Fauzi. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Miska, Bu. Miska Ihsani. Mbak Erika, Assalamualaikum. Saya bertanya sebagai anak muda Muslim di Indonesia. Saya pribadi sangat mendukung berkembangnya Islamic Fintech atau Fintech Syariah. Kira-kira hal apa yang paling tepat yang dapat kita lakukan untuk mendukung perkembangan Fintech Syariah ini? Sebenarnya banyak ya Pak, Mbak siapa namanya Miska ya, Mbak Miska. Ini Mbak Miska ini mahasiswa atau teman sejawat? Nggak tahu saja. Waalaikumsalam Mbak Miska. Jadi kalau kita bicara tentang mendukung perkembangan yang fintech, banyak cara ya, banyak sekali cara. Kalau
pertama kan kita harus teredukasi dulu sebetulnya. Jadi tidak bisa asal nabrak, oh ya pokoknya ini fintech syariah saya ikut, teredukasi dulu. Kalau sudah teredukasi, silahkan ya, tadi saya sudah share di slide saya, itu sampai homepage tiap fintech syariah itu bisa diakses gitu ya. Mungkin bisa ikut berpartisipasi awal sebagai investor. Menjadi investor juga nggak perlu uang banyak gitu, nggak perlu miliaran. Ratusan ribu juga saya rasa ada yang proyek-proyeknya masih sangat murah gitu ya. Itu mungkin untuk merasakan bagaimana berpartisipasi dalam pengembangan fintech gitu. Syukur-syukur sih bisa ikut mengembangkan dari sisi institusinya, apalagi kan Anda semua di sini kuliah gitu ya, yang dari Fakultas Ekonomi terutama ya, ini kan pembahasan yang baru ya tentang fintech ini kan baru gitu. Nah, mungkin itu ya salah satunya yang bisa mendukung untuk perkembangan fintech. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan Rizka tadi sudah terjawab ya. Lalu berikutnya saya cari lagi ini pertanyaan-pertanyaan. Ini kita mau diteruskan sampai 5:30 atau bagaimana? Berapa pertanyaan lagi? Jadwalnya menurut jadwal kan sampai jam 5 ya. Apakah kita jam 5:30 nggak apa-apa Pak Fauzi? 5:30 ya. Iya, 5:30. Baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan berikutnya sambil menunggu pertanyaan ya. Ini kan tadi peluangnya untuk fintech syariah luar biasa banyak karena dari sisi Indonesia sebagai negara yang berpopulasi muslim gitu. Mungkin perlu dielaborasi sedikit kali Bu tentang fintech syariahnya itu. Dia dianggap comply syariah itu kira-kira kalau bagaimana? Jika bagaimana? Mungkin teman-teman mahasiswa ini mungkin perlu pemahaman lebih banyak. Kalau dia disebut fintech syariah atau fintech yang comply dengan itu, jika fintechnya seperti apa? Mungkin itu perlu ditambahkan Bu kali ya Bu. Silakan Ibu. Oke. Kita bicara compliance ya. Tadi saya sebenarnya sudah mention ya satu, kita harus punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah di situ. Ya, yang mengawasi semua transaksi syariah fintech itu, yang meng-ACC itu siapa? Gitu. Ya harus ada kan, sehingga dia bisa comply pada syariah. Kalau hanya jalan aja, oh ya udah deh kita bagi hasilnya sekarang. Walaupun memang jalannya bagi hasil biasa gitu ya, yang menurut kita sesuai, tapi kalau belum ada orang yang kita sebut sebagai orang yang sangat kompeten untuk menyebutkan bahwa itu comply pada syariah, ya masih apa istilahnya masih bisa diragukan gitu. Makanya kita membedakannya sih sebenarnya itu. Dan tadi kan saya sudah menyebutkan ya di awal bahwa selain comply syariah, kontrak-kontraknya juga harus sesuai syariah gitu. Tadi Pak Jamil Abad juga tadi sudah bilang, aduh, mati lampu ya. Enggak. Sorry, soalnya di sini hujan. Di sini hujan. Jangan sampai ini kayak minggu lalu Pak Sugeng, jadi mati juga. Oke, jadi tadi saya sampai mana ya? Pertama dia harus comply syariah itu dengan adanya Dewan Pengawas. Nah itu yang waktu saya pertama kali kenalan sama teman-teman yang bicara bahwa mereka adalah fintech syariah, terus apalagi dia menyalurkan dana zakat, mengumpulkan dana zakat, tapi terus pas saya tanya gimana cara mereka mengatakan bahwa comply pada syariah, ya pokoknya gitu aja gitu. Kita ada ustadz gitu kan. Ya tapi kan kalau secara regulasi kan kita harus punya yang namanya Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah itu kan tidak mudah gitu ya, bukan orang yang sembarangan asal tunjuk gitu. Itu salah satunya. Dan transaksinya tadi ya, transaksi kalau dia fintech syariah, tapi kalau transaksinya transaksi ribawi juga ya nggak bisa. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya saya bacakan, masih ada 2 pertanyaan yang belum dijawab. Yang pertama dari Investa Edu nih Bu. Peluang fintech sektor cryptocurrency. Kira-kira sudah ada belum nih fintech yang cryptocurrency? Ya, tadi saya udah mention sebenarnya tentang cryptocurrency dan blockchain. Pertama saya tidak capable untuk menjelaskan itu karena itu beda lagi bahasannya, dan sejauh yang saya tahu di Indonesia legally belum ada sejauh yang saya tahu. Tapi kalau sudah ada silakan ya. Mohon maaf sekali saya tidak bisa menjawab ini karena bahasan cryptocurrency ini memang
bisa satu kuliah lagi tuh Pak Fauzi. 1 semester lagi ya. Iya, 1 semester lagi. Tapi sejauh ini fintech syariah yang ada di Indonesia dan terdaftar di OJK itu semuanya rata-rata P2P, lending dan 12 yang itu ya. tadi. Yang baru 12 tadi itu Bu ya. Iya, yang itu 12, terus yang sebelumnya yang macam-macam itu ada sekitar 6 model bisnis. Nah, hanya itu, belum ada yang masuk ke cryptocurrency atau blockchain. Tapi kalau di Malaysia ada. Di Malaysia sudah ada Malaysia ya. ada. Fintera kalau nggak salah. Fintera ya. Namanya Fintera. Silakan nanti kalau mau explore lagi, coba buka di Fintera Malaysia. Oke, sudah terjawab ya Investa Edu Iya. tentang kripto di Indonesia dari sisi legalitas mungkin belum ada ya, karena belum ada juga informasi dari BI atau OJK. Terakhir nih Bu nih, ada pertanyaan Iya. dari Lukman El Hakim dari Matematika UNJ. Iya. Saya melihat bank syariah dan konvensional sama. Apa perbedaan signifikan dari sisi nasabah? Masih menganggapnya sama antara bank syariah dengan bank konvensional atau fintech syariah dengan fintech konvensional. Perbedaannya yang mendasar apa? Ya, ini Mas Lukman ini pastinya beliau adalah nasabah, sehingga ketika jadi nasabah, waktu nabung sama ya Mas ya, terus ngambil ATM sama rasanya gitu kan, jadi merasa tidak ada yang beda. Jadi ingat saya pertama kali saya masuk ke kelas perbankan syariah waktu saya masih ngajar ya, sekarang saya bukan ngajar, pelajar saya sekarang. Nah waktu ngajar itu ketika saya tanya bedanya apa? Bedanya Bu yang apa namanya pegawainya pakai kerudung, satpamnya pakai peci gitu kan. Nah jadi masih di situ perbedaan-perbedaannya. Padahal di dalamnya tuh ada bedanya gitu loh Mas. Jadi ini bisa satu kuliah lagi nih kalau bicara tentang ini. Cuma intinya adalah perbankan syariah itu dia punya aturan-aturan tersendiri. Pertama ya tidak boleh dalam bisnisnya itu melanggar transaksi melanggar aturan-aturan syariah. Salah satunya adalah tidak adanya riba. Nah kalau mau ngomong riba lagi ini panjang lagi ya Mas ya. Tapi dalam praktek ribanya nanti mungkin ada beberapa yang ngomong, ya Bu, tapi saya harus bayar harus bayar bunganya mahal dan lain sebagainya. Nah, itu harus dibedah lagi Mas, lebih detail lagi gitu. Jadi saya nggak bisa cerita banyak di sini, tapi kalau mau nanya lebih lanjut nanti di slide ada alamat email saya ya, silakan. Jadi saya kasih beberapa bahan-bahan apa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Ya, jadi sudah ya, kalau yang bank syariah tentu comply dengan peraturan syariat Islam ya. Yang mana akad-akadnya transaksinya harus sesuai dengan syariat tentang riba, tanpa gharar, tanpa maisir ya Bu ya. Mungkin nanti lebih lanjut bisa dibahas lebih lanjut atau ditanyakan lebih lanjut dengan pribadi ya, karena waktunya terbatas. Terakhir nih Bu, dari Robi nih. Ananda Halo Robi. Robi juga pelaku nih karena pernah di bank syariah ya. Assalamualaikum Bu Erika, Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Ini Robi ngetes saya ya? Enggak Bu, biar tahu aja Bu semua. Silakan Robi, langsung aja ditanyakan. Pengguna aplikasi berbeda dalam hal ini startup, mana yang lebih beresiko? Mana yang beresiko, startup syariah atau startup atau bank syariah? Ya, jadi kalau kita bicara tentang namanya juga startup ya, itu kan tadi saya di paparan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa memang ini kan kita masih develop, beda dengan bank syariah yang memang sudah established. Ya, ini kita masih develop, masih panjang gitu perjalanannya. Tentu resikonya lebih besar. Tentu pasti resikonya lebih besar. Tadi Pak Jamil juga sedikit sudah menjelaskan ya kenapa mahal dan lain sebagainya. Itu ada resiko-resiko yang memang lebih besar ketika kita bicara untuk saat ini ya. Untuk saat ini fintech resikonya lebih besar. Tapi kita akan maju ke depan. Makanya kita coba terus memperbaiki atau mengembangkan supaya resiko-resiko itu semakin berkurang gitu, dan fintech ini bisa lebih kuat lagi berdiri sesuai dengan tujuannya. Nah, ini panjang lagi nih ceritanya nanti. Kalau discuss sama Pak Jamil Abbas, terutama
nanti bicara tentang bisnis dan sosial ini jadi panjang ceritanya. Tapi intinya gitu ya, Robi ya. Robi, kalau kita bicara penggunaan aplikasi fintech syariah, mungkin resikonya masih lebih besar dibandingkan bank. Gitu kan. Siap. Terima kasih Mbak Rika. Ya, tapi kalau kita punya niat baik untuk mengembangkan ini dengan baik, mudah-mudahan resikonya semakin lama semakin berkurang. Robi, salam buat Dian, buat keluarga semua. Iya Bu, saya nyimak juga Bu. Oh ya. Oke, makasih ya. Hai Bu, sehat selalu. Iya. Ya, Baik Pak Bu, Fauzi. kayaknya pertanyaannya sudah selesai semua nih Bu. Sudah semua. Iya, alhamdulillah. Mungkin closing statement kali Bu. Sebelum saya menyimpulkan, Bu Erika ngasih closing statement dulu. Silakan Bu Erika. Closing statement-nya silakan. Closing statement-nya, ya ini sebenarnya saya hanya dari awal saya hanya menjelaskan bahwa ini masih sangat tipis gitu ya, masih sedikit sekali dari ilmu tentang financial inclusion, tentang fintech syariah. Sebenarnya ada lagi syariah inclusion ya, ini Pak Jamil Abbas ini ahlinya. Jadi banyak sekali yang harus kita pelajari dan ekonomi besarnya ada. Jadi jangan berhenti belajar dan jangan berhenti untuk supporting. Jadi kalau cuma sekedar tahu, cuma sekedar teredukasi tentang ekonomi syariah itu, tapi kita nggak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya ekonomi Islam akan begitu-begitu aja. Edukasi juga, kita juga harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya senang ada teman dari Prodi Matematika, artinya secara tidak langsung, walaupun dia dari MIPA, bukan dari ekonomi, tapi dia memperhatikan itu sebagai seorang Muslim, mungkin ingin juga mengembangkan ekonomi syariah lebih baik lagi. Itu Pak Fauzi, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk Bu Erika yang sudah terima kasih banyak. Ya, yang sangat panjang terhadap inklusi keuangan, terutama finansial teknologi yang syariah ya. Saya mungkin kesimpulannya, saya memberikan kesimpulan sedikit ya, bahwa di Indonesia sekarang dari sisi inklusi keuangan, alhamdulillah ya, angkanya sudah meningkat ya. Karena ini juga mungkin adanya peran dari finansial teknologi yang menjamur ya beberapa tahun berikut belakangan ini, dengan banyaknya startup, fintech ya yang hadir, maka membantu dalam rangka falah tadi kalau dari sisi keuangan syariah ya, atau kesejahteraan dari sisi negara ya, sehingga inklusi keuangan Indonesia targetnya 75% nampaknya sudah bisa kita capai ya. Dan untuk yang fintech syariah tadi saya ingin garis bawahi bahwa ketika dia ingin mendapatkan sertifikasi sebagai fintech yang bersyariah, maka dia harus dapat legalitas dari selain dari OJK juga dari MUI ya, yang akad-akadnya harus syariah, yang harus comply dengan aturan-aturan syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Mudah-mudahan ya pemahaman kita di sore hari ini terhadap fintech syariah memberikan motivasi yang lebih kuat terhadap kita sebagai manusia, sebagai Muslim ya, untuk termotivasi ya berhijrah mungkin ya, atau mungkin termotivasi untuk belajar kembali atau minimal transaksi kita ada transaksi yang syariah. Kalau tadi ditanyakan oleh Pak Lukman ya, mungkin kalau transaksi syariah adalah bebas dari riba, bebas dari dolar, bebas dari maisir, sehingga itu akan memberikan keberkahan buat kita semuanya. Terakhir, saya ingin memberikan pantun lagi ya, mengakhiri sesi kita yang terakhir ini. Burung dara berwarna merah hinggap di rumah dengan kaki meretah ya. Dengan adanya fintech atau keuangan syariah, insya Allah transaksi kita bisa amanah dan berkah ya. Kurang lebihnya saya sebagai moderator minta maaf ya, mungkin ada salah kata ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang banyak buat sumber kita Bu Erika Takidah, dan ilmunya berkah, ilmunya bisa didengarkan kepada teman-teman semuanya dan kepada para mahasiswa, sehingga menjadi multi level marketing ya, atau multi level ya kebaikannya dan keberkahannya. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC Pak Fatulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ahmad Fauzi, Bu Erika Takidah. Alhamdulillah
tadi telah bersama-sama kita telah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa menurut hemat saya. Saya sendiri sebagai kolega beliau banyak mendapatkan pencerahan-pencerahan baru, ilmu-ilmu baru. Terus terang tadi saya begitu menikmati pada saat ada diskusi antara Pak Jamal ya, Pak Jamil Abbas dengan Bu Erika yang tentang remitansi dengan bank konvensional. Di situ saya hubungkan dengan clearing di bank. Jadi banyak wahana yang alhamdulillah sore ini ilmu-ilmu tentang Bu Erika dan Pak Ahmad Fauzi, terima kasih atas peran sertanya pada kesempatan public lecture kali ini. Kami dari PMU ingin mengingatkan kembali bagi peserta yang ingin mendapatkan e-certificate agar kiranya mengkonfirmasi melalui WhatsApp ya ke panitia di nomor 0819 32525588 dengan mengetik nama _prodi atau institusi saudara lalu email saudara untuk mendapatkan e-sertifikat tersebut. Dari identifikasi yang kami lakukan pada kesempatan kali ini sempat tembus peserta partisipan sekitar 204 sampai atau 203 tadi ya, di mana dari aplikasi yang kami miliki terdaftar di 4 negara, Indonesia, Malaysia, Australia, dan 1 orang dari Italia, luar biasa. Ada dari Eropa juga mengikuti. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Sekaligus mengingatkan bahwasanya public lecture selanjutnya yang insya Allah akan dilakukan pada hari Rabu 29 April 2020 pukul 15.30 sampai dengan jam 17.00 dengan narasumber Ibu Siska Dwiyati yang merupakan dosen prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNJ, dan beliau juga merupakan mahasiswa S3 Teknik Mesin Universitas Indonesia dengan tema berupa microfarming biodegradable implant. Yang terakhir, last but not least, tadi moderator beberapa kali menyampaikan pantun. Boleh dong kami dari PMU juga ikut nimbrung mau ngasih pantun? Boleh. Boleh ya? Sedikit dari kami. Jalan-jalan ke Ciputat, tidak lupa untuk beli baju gamis. Banyak ilmu sore ini yang didapat. Terima kasih teruntuk Bu Erika yang manis. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah berkenan sharing ilmunya kepada kita semua sore ini. Sudah tadi kami mendapatkan izin dari pesan dari Pak WR1 untuk menutup acara ini, dan juga atas nama manajer proyek SFD Bapak Jafar Amiruddin, karena juga waktu telah mendekati waktu berbuka puasa, dengan mengucap alhamdulillah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Public lecture kita pada hari ini dengan judul Peran Islamic Financial Technologies untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan resmi kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Erika. Makasih Bu Erika, Pak Ahmad Fauzi, Pak Fauzi, kawan-kawan PMU SFD, Pak Aribowo, Bu Farah, Pak Arif. Pak Samsi, makasih. Pak Samsi, betul ya. Oh iya, ada Pak WD3. Club ini. Ada tadi Pak Imam Raharjo, Pak Bambang Padi.
Pak Nino. Dari FE lagi pada sibuk bikin takjil kali ya. Oh, dari FE anu ya, malah minim ya. Ya. Oke, makasih semua saya live ya. Oke, Terima kasih Bu Erika. Terima kasih. Pak Fauzi, terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Dewi. Baik. Tadi mana ada Mas Nino, ada Safety. Safety mana? Oke, Bung Olis, makasih ya, Bung Olis. Sama-sama Gus Jafar, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai bertemu di public lecture selanjutnya. Ya. Terima kasih. Ya.